Welcome my channel, Cinta Yatim. Sedekah subuh Jumat langsung ke anak yatim, duafa dan lainnya. Cerita inspiratif. Janji Allah untuk orang yang bersedekah Jumat subuh kepada anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an amana abini matil imaan walislaam. Wa nusoli wa nusalimu ala akoril anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Dalam kesempatan ini saya sampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, karena saya dapat berbagi informasi tentang janji Allah untuk orang yang bersedekah Jumat subuh kepada anak yatim, langsung di rumahnya. Yang utama tujuan penayangan video ini adalah kegiatan liputan pengurus Al-Hubu Al-Yatim saat sedekah Jumat subuh langsung ke rumah anak yatim. Sebelum menyaksikan video, akan saya sampaikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi terkait janji Allah untuk orang yang bersedekah Jumat subuh. Mari kita saksikan apa saja janji itu. 1. Janji Allah untuk memberikan rizki yang cukup seperti dijelaskan dalam Quran Surat Taha ayat 131. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Allah lah yang menurunkan rezeki yang cukup bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Dalam konteks sedekah subuh Jumat langsung ke anak yatim, ayat ini menegaskan pentingnya melakukan amal kebaikan secara terus-menerus dan dengan niat yang ikhlas. Sedekah subuh Jumat langsung ke anak yatim adalah salah satu amal kebaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena memberikan manfaat yang besar bagi kaum duafa, khususnya anak-anak yatim. 2. Janji Allah untuk memberikan pertolongan seperti dijelaskan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 160 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alimun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah dari kitab-kitabnya dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak memakan dalam perut mereka selain api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka asap yang pedih. Ayat ini lebih khusus membahas tentang sedekah dan janji Allah untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang bersedekah, termasuk kepada anak yatim. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita harus senantiasa berusaha untuk berbuat kebaikan dan memberikan sedekah dengan ikhlas dan penuh keikhlasan, serta yakin akan janji Allah untuk memberikan balasan yang berlipat-lipat bagi orang yang berbuat kebaikan. 3. Janji Allah untuk mengabulkan doa dalam surat Ghafir ayat 60 diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. وقال ربكم ادعوني أستجب لام فتح كاف ضم ميم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam konteks sedekah Jumat, memberikan sedekah pada hari Jumat memiliki keutamaan yang besar. Karena Jumat adalah hari yang istimewa di antara hari-hari lainnya. Selain itu, memberikan sedekah juga merupakan bentuk ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdoa kepadanya setelah memberikan sedekah merupakan cara untuk memohon dan meminta pertolongannya. 4. Janji Allah untuk memberikan kesembuhan seperti dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Sedekah Jumat subuh ke anak yatim dapat menjadi bentuk amalan yang baik dalam rangka mendapatkan berkah dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sedekah Jumat, kita juga dapat memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu anak yatim yang membutuhkan. 5. Janji Allah untuk memberikan kebahagiaan di akhirat seperti tersirat dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi,
بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Dalam konteks sedekah Jumat subuh, sedekah ini menjadi salah satu bentuk amalan yang dapat membantu seseorang untuk meneguhkan keimanan dan menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sedekah. Seseorang juga dapat membantu meringankan beban orang yang membutuhkan, seperti anak yatim, yang kemudian akan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu masih banyak janji Allah terhadap orang-orang yang bersedekah langsung di hari Jumat subuh kepada anak yatim. Berlanjut akan dijelaskan, inilah video pemberian sedekah langsung Jumat subuh kepada anak yatim tim Al-Hubu Al-Yatim. Pembagian sedekah di wilayah Pantura Pulau Tidung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tong. Yatim. Nih Tong. Foto dulu Tong. Nih. Udah sholat belum, Seng? Sholat ya? Oh, sholat dulu ya. Kasih ya. Sama. Assalamualaikum. Titip aja deh di bawah. Yatim, Mbak. Assalamualaikum. Syifa. Udah bangun. Foto dulu. Titip ya. Alhamdulillah. Kumat lagi. Udah sholat sayang. Ya. Ya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Titip bekal yatim. Kasih Pak ya. Nenek ya, biar sehat, panjang umur. Iya. Kurang berobat. Sudah istirahat nenek kurang istirahat. Siang kerja gak belum beresin siang kan Iya. rebus ubi saya mabuk. Nyari makannya sendiri kesian. Kalau enggak begitu mah iya berobat. Banyak barang itu. Isi ubi bu. Nah, saya masa olah-olah ubi aja. Iya deh. Ya deh Nek, sehat ya Nek ya. Makasih ya. Iya, ayo Nek. Assalamualaikum. Bu. Nek, maaf. Makasih ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. 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 Titip siatin sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Titip aja di bawah.
Susah banget. Nah, itu mama janda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matu mana? Oh, mandi kah? Titip ya? Titip emak sama yatimnya ya. Ya, daripada sholat. Ya, kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Belum mandi. Titip sayang. Udah sholat belum? Kasih ya. Ya. Tempat yatim nih. Ini bakal Gusti ya. Udah sholat dong? Nih, Wak nih. Kalian. Ya. Nenek ya. Kasih nenek ya. Iya. Sehat, Nek. Iya. Udah pada bangun. Nenek ya. Ya. Ini mau ke Wak ini nih. Udah ada belum? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah bangun belum? Assalamualaikum. Tidur. Hei, maaf ya. Iya, iya. Iya, Pak.